Anda pernah nggak ngerasa udah kerja keras banget seharian, tapi kok rasanya nggak ada hasilnya? Nah ternyata, fisika mungkin setuju loh sama Anda, tapi alasannya itu loh yang bakal bikin kaget. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas apa itu usaha menurut sains. Dan siap-siap ya, karena definisinya bisa jadi bakal ngebalikin semua yang Anda tahu selama ini. Coba dibayangin, Anda dorong tembok sekuat-kuatnya, 1 jam penuh, keringat udah ngucur, otot udah pegel semua. Pasti rasanya udah kerja keras banget kan? Tapi tahu nggak, menurut fisika, usaha yang Anda lakukan itu nol besar, kosong, nggak ada sama sekali. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini dia nih misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi buat ngejawab misteri tembok tadi, kuncinya kita harus ngerti dulu apa sih usaha itu kalau kata fisika. Dan ini penting ya, ini bukan soal seberapa capeknya Anda atau seberapa keras Anda nyoba. Aturannya jauh lebih jelas dan jujur aja lebih menarik. Nah, ini dia nih bedanya. Kalau sehari-hari, usaha itu ya pokoknya semua upaya, mau fisik atau mental. Tapi kalau dalam fisika, aturannya ketat. Ada 2 syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, harus ada gaya. Kedua, dan ini yang paling penting, benda yang dikenai gaya itu harus berpindah. Jadi kalau nggak ada perpindahan, kayak waktu kita dorong tembok yang diam aja itu, ya berarti nggak ada usaha yang dilakukan. Titik. Sesimpel itu. Secara matematis, ini semua bisa dirangkum dalam satu rumus. Usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, ada tambahan cos theta di situ. Itu apa sih? Gampangnya gini, yang dihitung itu cuma komponen gaya yang searah sama gerakannya. Contohnya, pas Anda narik koper, kan gagangnya miring tuh. Nah, yang dihitung sebagai usaha itu cuma tarikan yang bikin kopernya maju ke depan, bukan yang sedikit ngangkat ke atas. Jelas ya? Terus gimana cara ngukurnya? Nah, satuannya itu disebut joule, disingkat J. Biar gampang ngebayanginnya, 1 joule itu kira-kira usaha yang dibutuhkan buat ngangkat 1 buah apel kecil setinggi 1 meter. Kecil ya? Jadi, setiap kita ngomongin usaha, sebenarnya kita tuh lagi ngitungin berapa banyak apel yang kita angkat. Oke, kalau usaha itu ibaratnya transaksi, berarti harus ada mata uangnya dong, ya kan? Nah, di dunia fisika, mata uang itu adalah energi. Anggap aja energi ini kayak uang resmi alam semesta. Sederhana banget, nggak ada energi yang nggak ada usaha yang bisa kejadian. Definisinya sendiri lugas banget. Energi itu ya kapasitas atau kemampuan buat melakukan usaha. Makanya nggak heran kalau satuannya juga sama persis, joule. Jadi kalau Anda melakukan usaha sebesar 100 joule, itu artinya Anda baru aja mentransfer 100 joule energi. Keduanya ini 2 sisi dari koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Nah, energi itu ada macam-macam bentuknya. Yang paling gampang kita lihat itu energi kinetik atau energi gerak. Rumusnya setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Bagian kecepatan kuadrat ini nih yang krusial. Artinya kalau kecepatan nambah dikit aja, energinya naiknya bisa banyak banget. Makanya efek ditabrak sepeda pelan sama ditabrak mobil di jalan tol, ya Anda tahu sendirilah bedanya. Selain energi gerak, ada juga energi potensial. Ini adalah energi yang disimpan karena posisi suatu benda. Contoh paling gampang, air di atas bendungan. Atau coba lihat buku di rak paling atas. Buku itu punya potensi buat jatuh kan? Nah, potensi itulah energinya. Rumusnya simpel, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi makin tinggi posisinya, makin gede energi yang disimpan. Sip, kita udah punya 2 potongan puzzle-nya nih, usaha dan energi. Sekarang, saatnya kita gabungin kedua potongan itu. Karena disinilah ceritanya jadi makin seru. Dan jembatan penghubungnya adalah teorema usaha energi. Bunyinya gini, usaha yang dilakukan pada suatu benda itu sama dengan perubahan energinya. Gampangnya, kalau Anda melakukan usaha, pasti ada energi yang berubah. Misalnya, Anda dorong mobil dari diem. Usaha dorongan Anda itu diubah jadi energi kinetik, makanya mobilnya jadi bergerak. Masuk akal kan? Dan semua transaksi usaha energi ini punya satu aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Hukum kekekalan energi. Hukum ini bilang energi itu nggak bisa diciptain, nggak bisa juga dimusnahin. Dia cuma bisa berubah bentuk. Dari energi potensial air di bendungan, jadi energi kinetik pas airnya jatuh, terus muter turbin, lalu jadi energi listrik. Totalnya selalu sama. Nggak ada yang hilang. Oke, kita udah sepakat kalau usaha itu transfer energi. Tapi, ada satu pertanyaan lagi yang belum kejawab. Seberapa cepat transfer energinya? Nah, disinilah potongan terakhir puzzle kita muncul, yaitu daya. Biar gampang, kita pakai contoh lagi. Ada 2 orang,
ngangkat kotak yang beratnya sama ke ketinggian yang sama. Secara fisika, usaha mereka berdua itu sama persis. Tapi orang pertama ngangkatnya santai, 10 detik. Orang kedua buru-buru, cuma 2 detik. Pasti rasanya beda banget kan? Yang 2 detik itu jauh lebih ngos-ngosan. Kenapa? Nah, inilah yang dijelaskan oleh konsep daya. Jadi, daya itu gampangnya adalah ukuran seberapa cepat usaha dilakukan atau seberapa cepat energi ditransfer. Rumusnya juga simpel banget. Usaha dibagi waktu. Balik ke contoh tadi, orang yang ngangkat kotak dalam 2 detik itu dayanya 5 kali lebih besar dibanding yang butuh 10 detik. Padahal usahanya sama loh. Satuannya apa? Nah, ini pasti ada sering dengar. Watt. 1 watt itu artinya mentransfer 1 joule energi setiap detiknya. Jadi, pas Anda lihat lampu 100 watt, itu artinya lampu itu lagi memakai 100 joule energi listrik untuk diubah jadi cahaya dan panas setiap detik. Sekarang jadi lebih kebayang kan? Oke, usaha, energi, daya. 3 konsep utamanya udah kita pegang. Sekarang, yuk kita coba satuin semuanya dan lihat gimana ini berlaku di dunia nyata. Yuk, kita coba hitung bareng-bareng. Pertama, kita lihat dulu apa yang kita tahu. Ada gaya 20 Newton, bendanya pindah sejauh 8 meter, dan ditariknya miring dengan sudut 30 derajat. Oke. Langkah kedua, kita keluarin lagi rumusnya. Ingat, karena gayanya miring, kita pakai cos 30 derajat buat ngambil komponen yang searah aja. Terakhir, tinggal masukin deh angkanya. Dan hasilnya sekitar 140 joule. Tuh kan? Nggak susah ternyata. Contoh lain yang deket banget sama kita. Tagihan listrik. Coba deh perhatiin, satuannya pasti kilowatt jam atau kWh. Nah, ini nyambung banget sama yang kita bahas. Kilowatt atau kWh itu kan satuan daya ya, alias seberapa cepat listrik dipakai. Tapi karena ada embel-embel jam atau kWh, itu jadinya satuan energi. Jadi, yang PLN tagih ke kita itu bukan seberapa kenceng kita pakai listrik, tapi total jumlah energi yang kita pakai selama sebulan. Beda kan? Jadi kesimpulannya gimana? Gini aja ngingatnya. Energi itu modalnya, usaha itu transaksinya atau proses transfer energinya, dan daya itu seberapa cepat transaksi itu terjadi. 3 serangkai ini benar-benar jadi dasar dari semua pergerakan dan perubahan di alam semesta kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Tadi kita bilang energi itu nggak bisa hilang kan, cuma berubah bentuk. Nah, kalau gitu, pas mobil lagi ngebut, terus ngerem mendadak sampai berhenti, kemana perginya energi gerak yang tadinya besar banget itu? Atau pas bola yang kita lempar akhirnya berhenti mantul? Jawabannya ada di sekitar kita. Berubah jadi panas karena gesekan, jadi suara, jadi bentuk-bentuk lain yang sering nggak kita sadari. Coba deh pikirin.